Kita lihat kondisi pohon ketapang. Kalau misalkan kita mau mancing dasaran, di sana dibilang ikan gajah atau kalau di sini red snapper, daunnya itu mulai merah. Berarti itu sudah mulai tuh masuk musimnya untuk mancing dasaran. Berapa tahun nih nggak pernah saya pakai dulu nih kalau umumnya saya mancing tenggiri nih. Pakai ini dulu saya mancing tenggiri, awal-awalnya saya pakai ini. Wih. Ini buat mancing layangan ya Om. Wih, mantap. Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya. Ini kali ini saya lagi di pemancingan Telaga Mina di Taman Mini. Ini saya lagi nunggu salah satu YouTubers yang dia telah mengirimkan mancing dengan layang-layang. Saya pengen tahu ketemu dia, Gadrigat. YouTube-nya tuh namanya Gadrigat. Mungkin Sobat Angler udah ngeliat kemarin di minggu lalu mancing layang-layang. Ini orangnya sebentar lagi saya mau ketemu nih. Dia mancingnya tuh di Manado. Jadi kita lagi nunggu dia. Mudah-mudahan bentar lagi dia datang. Saya mau tanya-tanya tentang mancing di Manado pakai layang-layang. Targetnya juga dia waktu itu mancingnya, kalau yang kemarin teman-teman lihat itu sebenarnya dia mancing, dia dapat GT, dia ada GT, dapat barakuda. Jadi mudah-mudahan nggak lama lagi orangnya datang nih. Halo Om Dudit. Apa kabar? Alhamdulillah. Makasih banget ya Om, kemarin Eh. tangannya udah ditampilin di YouTube-nya Om Dudit nih. Ya, wah keren juga tuh mancing layang-layang. Iya. Saya juga pernah mancing layang tapi udah lama banget. Tapi saya lihat punya kamu tuh hebat juga tuh. Itu di mana? Di Manado? Di mana Om? Di bagian Kepulauan Tagulandang di sana. Itu seru Terima banget. kasih ya. Saya sebelumnya juga bilang terima kasih. Kamu udah ngirim video kamu tuh mancing layang-layang. Saya juga belum lama nggak mancing layang-layang. Itu ternyata cocok juga nih ya hadiahnya ya. Makasih banget ya Om. Udah topi, masker, kasih baju pula. Nah ya ini yang penting kita bisa ketemu. Tapi ya iseng-iseng kita sembari ngobrol kita inilah mancing lah. Itu tolong nih dikasih umpan dulu nih Mas. Iya. Ini kita mancing dulu di sini ya. Saya kira mancing layang-layang nggak di sini. Waduh mancing layang-layang di sini karena itu apa namanya gedung-gedung itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi bisa cerita itu mancing layang-layang itu waktu itu umpannya apa ya? Kalau umpannya itu umpan handmade Om. Oh handmade. Handmade itu dibuat sama nelayan. Kebetulan saya kan ke sana itu masih ada hubungan keluarga. Nah di sana ada nama itu Abakadi. Kebetulan tahun 2018 saya bikin videonya. Oh dia itu video lama ya tahun 2018 ya? 2018 itu Tapi yang masih viral. cukup menarik gitu. Iya, cuma memang kondisinya pada saat itu saya kan nggak niat untuk bikin YouTube ya, Meh. Jadi ini by accident aja sebenarnya. Tapi memang dapatnya itu yang monster-monster. Nah itu saya diajarin sama almarhum Abang Kadi yang baru meninggal bulan Maret kemarin. Itu mancing gimana caranya pakai layangan. Pada umumnya sih mereka mancing ikan sako ya. Oh ikan sako tuh ikan kalau sini julung-julung. Julung-julung atau cendro. Cendro ya cendro. Ah. Ya kadang-kadang orang-orang juga mancingnya suka pakai itu apa namanya? Jala net yang udah rusak tuh, yang itu dia pakai itu. Jadi kalau dia digigit nyangkut di jalannya itu. Iya. Hampir dia sama nggak kayak lepas. itu apa namanya sarang laba-laba. Benar, itu hampir sama. Tapi ini yang lebih menariknya lagi Om, umpannya itu udah dibikin dari kayu. Dibentuk dia kayak koper, cuma dilapisi dengan hologram. Biasanya mereka ngambil kertas-kertas sisa yang ada hologramnya itu mereka ceburin dulu di air panas sampai lepas hologramnya, udah itu dilem. Setelah itu dilapisin sama selang-selang bekas dan dijahit. Gitu. Jadi bentuknya kayak cumi-cumi kayak sotong gitu ya. Bentuknya kayak cumi-cumi. Kebetulan saya bawa nih, memang saya pengen kasih Mana kayak apa dia? buat Om Dudit nih. Oh, wih, ini ya. Ya, itu orang suku keturunan Bajo. Dia aslinya dari Ternate, tapi keturunan Bajo. Makanya mereka masih pakai cara-cara yang tradisional kayak gitu. Jadi orang-orang Bajo orang di Ternate sama Sulawesi Utara banyak yang pakai ini ya. Betul. Ya nih umpannya ini sebenarnya dia mirip-mirip sotong dan dia kalau pakai layang-layang dia
dia ditaruh di permukaan, jadi dia lompat-lompat di permukaan gitu. Jadi kebanyakan ini bukan dia tenggelam tapi di permukaan. Jadi kalau umpamanya layang-layang yang di atas, dia naik turun lagi, baru disambar sama ikan-ikan besar gitu ya. Betul, disambar. Nah, di sini talinya, di bawahnya ini mata kailnya dia. Mata kail. Biasanya itu kita nggak pakai treble hook karena di sana kan terbatas di pulau ya. Itu kita pakai kail-kail biasa yang single tapi dirangkai diikat lagi. Oh, ini di sini ini dijahit loh dia. Oh, ini mereka jahit loh. Bentuknya bagus dia. Ini biasa dipakai juga sama nelayan-nelayan yang ngejar ikan tuna. Oh, Tuna. Tapi kalau tuna kan biasanya harus benar-benar tahu dari burung cikalang atau dari lumba-lumba. Jadi mereka ngejar dan mereka pakai umpan ini, itu disambar juga selain jiti dan barakuda sih. ya hampir sama. Jadi ini sebenarnya prinsipnya hampir sama. Ini juga di beberapa tempat juga pakai kayak gini dan mereka memang rata-rata nyari target ikan-ikan besar ya, ikan-ikan tuna ya. Betul, Tapi bukan berarti tuna yang makan aja. Jadi kadang-kadang disambar sama tenggiri, barakuda. Iya. Cendro pun makan juga itu. Iya. Kalau cendro besar ini, Cendro besar. Betul. cendro besar bisa ngejar makan ini. Terus ada lagi sebenarnya Om yang lebih seru. Ini nariknya. Ha. Nah, kemarin saya waktu di Manado itu yang 2020 itu di video saya itu saya cuma narik sekitar 20 kiloan tapi dengan handline ya. Kan tahu sendiri tenaga GT ini kan kayak gajah anak gitu, ngelawan terus. Jadi benar-benar fightnya itu tangan sampai luka-luka. Saya juga dulu awal-awalnya juga waktu saya mancing tenggiri, dulu saya mancing di Pulau Seribu, awalnya saya juga mancing pakai handline. Jadi kita punya kebanggaan sendiri kalau tangan sini robek-robek nih. Kalau sini robek, saya punya kebanggaan, saya habis mancing nih, tangannya robek-robek di sini. Saya punya kebanggaan sendiri. Tapi kadang-kadang kalau di sana selain mancing layang-layang, kalau ikut sama nelayan tuh biasanya gadri mancing apa juga? Mancing pakai juga, tackle juga pakai tackle. Kebetulan karena saya kan masih amatir ya Om ya, artinya saya belum punya alat-alat yang untuk kelas beratnya. Ya doain aja mudah-mudahan bisa cepat punya gitu. Amin. Jadi gini teman-teman, ini saya berbagi info sama teman-teman. Jadi kadang-kadang teman-teman mengirimkan videonya untuk kita tayangkan di YouTube saya, itu supaya kita juga suatu saat kita bisa bertemu. Dan sekarang saya sudah bertemu sama Gadri, bisa bincang-bincang, kita sharing pengalaman. Mungkin meskipun saya pemancingnya udah lama, tapi mungkin ada yang biasa mancing ikan kecil, bisa mancing ikan belut yang saya belum punya pengalaman, kayak Gadri mancing pakai layangan. Saya sendiri juga pengen juga nyoba lagi gitu ya, masih bisa nyoba itu. Tapi ini kenapa belum dimakan ya yang umpannya? Apa umpan udah habis nih? Kan udah habis. Udah habis juga? Belum ya? Belum ya? Mancing itu katanya mesti sabar, bener nggak sih? Betul. Tapi sabar lama-lama juga ada batasnya juga ya. Betul Om. Di saat kita dapat reward hasil setelah kita sabar itu priceless banget Om. Oh iya. Itu yang bikin orang ketagihan mancing, udah mulai nggak dapat, udah mau nyerah, tahu-tahu dapat. Itu feelingnya itu memang bener nggak bisa ternilai sih. Bener. Itu selain kamu buat video mancing dengan lain-lain, kamu buat video apa lagi untuk keperluan vlog kamu? Kalau untuk video sebenarnya saya tuh pengennya tuh catch and cook, tapi masakan-masakan tradisional. Jadi saya sempat bikin itu di salah satu pantai di Pulau Gangga. Itu memang nggak ada penghuninya di sana. Itu saya bikin dari batu, saya susun-susun, terus cari kayu di sana, terus kita masak dengan alat-alat seadanya. Kebetulan waktu itu menunya itu belut moray. Oh, belut moray. Tapi belum sempat kesampaian. Udah? Sudah kesampaian. Oh, sudah kamu bikin juga? Sudah. Itu belut moray dimasak masakan khas Manado. Itu dibikin woku. Oh, wih. Yang kau dengan ya?
Bobon. Wih. Apa tuh? GT bukan? Wih, babon. Wih. Mantap. Wih, berapa kilo tuh? 9 lah. 7. Jadi waktu kamu mancing itu di pulau apa waktu itu? Tinggalnya di Pulau Gangga, cuma kita trip lagi itu ke Pulau Biaro, itu sekitar Pulau 2 jam. Biaro. Kalau Gangga saya belum pernah dengar, tapi kalau Biaro saya pernah dengar tuh di salah satu di Manado itu waktu zaman-zaman dulu turnamen Piala Presiden itu semua pemancing mengarahkannya ke Pulau Biaro untuk nyari marlin zaman dulu. Saya sih dilema juga sih Om, kalau misalkan kita lihat kehidupan nelayan di sana kan, mereka ini kan listrik sangat terbatas. Artinya mereka kulkas pun nggak punya di sana. Mereka ketika dapat ikan harus dijual ke tengkulak, dan tengkulaknya ini pasti harganya ini nggak bagus, jauh dengan harga di Manado. Kalau kondisi listriknya sering mati, ini mereka mau nyimpan, mau bawa sendiri ke Manado karena misalkan pulang sudah malam, nggak memungkinkan untuk langsung dijual. Ini kan ikan rusak, karena mancing kan nggak bisa dapat tiap hari juga. Iya. Tergantung cuaca, banyak faktor. Kalau misalkan mereka nggak rilis lagi, itu mungkin keluarga mereka di rumah ini udah menunggu-nunggu gitu, mana nih hasil mancingnya. Jadi kalau momennya nelayan itu memang dia tidak wajib rilis ya, nggak wajib rilis karena dia memang mencari yang kita juga mancing juga nggak wajib, itu kesadaran lah, kesadaran bahwa kita punya etika. Sebaiknya kalau memang ikan-ikan yang sudah mau punah kita rilis, terutama ikan-ikan marlin kayak gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang memang dia hidupnya di di pulau yang memang keadaannya cukup sederhana, itu memang ya dia memang harus hidup, harus survive. Bagaimana itu lain-lain di sana tuh hidupnya gimana di daerah sana tuh? Saya dikasih tahu sama almarhum Abah Kadi ini, kita lihat pertama ini kondisi alamnya dulu. Contohnya yang saya ingat itu, kita lihat kondisi pohon ketapang. Kalau misalkan kita mau mancing dasaran, di sana dibilangnya ikan gajah atau kalau di sini red snapper, daunnya itu mulai merah. Berarti itu sudah mulai tuh masuk musimnya untuk mancing dasaran. Kalau pohon ketapang daunnya udah merah, itu udah waktunya ikan red snapper keluar. Betul, itu Banyak sudah mulai tuh. Oh, saya baru dengar informasi ini. Pas bulan gelap biasanya itu kalau mereka 4 hari sebelum total bulan gelap dan 2 hari setelah pas bulan gelap. Iya. Itu jadi 6 hari yang terbaik. Terus waktunya pagi, siang, sore, mereka lebih suka pagi dan sore. Terus mereka lihat juga pasang surutnya. Kalau mancing dari pantai atau pinggiran, itu mereka lebih senang mancingnya pada saat air dari surut menuju ke pasang, bukan pasang menuju ke surut. Waktu pasang dan surutnya itu kapan? Kita lihat titik tengahnya kapan, itu 2 jam sebelum dan 2 jam sesudah. Karena menurut mereka ini ikan pelagis lewat dan ikan predator ini akan mendekat. Gimana tuh? Benar nggak sih teori yang kayak gitu? Iya, karena sebenarnya itu sebenarnya waktu pasang surut itu diambil 2 jam itu karena pergerakan air itu pas airnya benar-benar bergerak tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu plankton bergerak, otomatis diikutin sama ikan-ikan kecil dan itu efek domino ya. Jadi kalau memang dia pas lagi air surut, pol, itu memang tidak ada arus, tidak ada gerakan. Tapi setelah ada gerakan, ambil di tengah-tengahnya, nah di situ mulai ada gerakan, mulai. Jadi intinya tuh kalau umpamanya ada arus dan tidak terlalu kuat, disitulah makanan bergerak. Jadi ikan-ikan otomatis bergerak untuk mencari makan. Saya juga mancing juga banyak belajar dari nelayan ya. Banyak belajar saya dari nelayan. Nelayan paling karena dia memang kehidupan sehari-hari tiap hari harus ke laut. Jadi dia tahu betul ini cuaca mau jelek, ini ikan sekarang mau makan, ini ikan nggak makan, ini dia tahu betul nelayan-nelayan. Cuman kadang-kadang nelayan masih pakai teori nenek moyang ya, dia masih baku ya. Sementara kan sekarang nih
kita sudah ada GPS, sudah ada fish finder untuk mencari koordinat, mencari itu dipermudah. Kalau itu mereka masih mengandalkan teknik-teknik lama lah. Tapi juga itu banyak juga yang bagus, nggak meleset. Kalau ikut nelayan tuh kadang-kadang mau mancingnya suka pakai handline atau waktu narik layang-layang pakai handline. Kebanyakan itu pakai handline, kecuali kita lagi mancing di pinggiran sih. Tapi kadang-kadang mancing meskipun bukan pakai layang-layang juga kadang-kadang pakai handline. Lebih sering malah handline. Iya, di daerah emang lebih banyak pakai handline, lebih terasa ya. Betul. Gimana kalau kita nyobain di handline di kolam pemancingan gini pakai handline, gimana kita cobain? Serius nih Om? Hah? Serius nih? Seru juga kali ya? Terus sih. Hah? Terus, boleh juga idenya nih. Coba kita coba ya. Oke deh, kita coba pakai handline ya. Bawa handline. Handline bawa. Bawa. Handline Oke. bawa. Kita cobalah. Kita amankan dulu. Nah ini handline-nya. Wih. Ini buat mancing layangan ya Om. Wih, mantap. Tapi kalau mancing yang di pinggir-pinggir aja, kebetulan ini memang buat layangan, buat senar layangan. Cuma diganti aja pakai. Biasanya kalau mancing layangan pakai ya ini ya. Pakai itu, cuma kalau di laut kan kita pakai yang lebih besar ya. Oke. Ini nih udah berapa tahun nih nggak pernah saya pakai. Dulu nih kalau umumnya saya mancing tenggiri nih pakai ini. Dulu saya mancing tenggiri, awal-awalnya saya pakai ini Pulau Seribu. Saya sengaja nyari lainnya yang agak besar supaya di tangan tuh nggak terlalu sakit. Tapi dulu sini nih kebeler kepotong semua, jadi kalau saya nyari tenggiri tuh kita tonda trolling itu saya banyak belajar lah dari itu. Jadi sekarang kan mancing layangan juga, kamu kan mancing layangan juga nariknya pakai handline lah. Oke, sekarang kita coba handline lah. Iya. Ini kayaknya udah lama nih Om ya? Udah lama banget ini. Ini udah lama banget nih. Ini saya kasih kayak gini-gini kadang-kadang suka ketuker kan. Kadang-kadang di perahu nelayan tuh dia ngeluarin berapa, saya juga ngeluarin. Nanti kadang-kadang saya bawa 5, coba pulang cuma 3. Makanya saya kayak gini, oh ini saya punya itu. Sekarang ngelempar gini nih, bahayanya kalau kena itu tuh, kena. Dulu kalau saya di laut tuh kayak gini nih. Oh, nggak bisa jauh, biar aja begitu. Ikannya yang di situ ada kok. Kita ulur dulu. Tapi kalau biasanya sih kalau di laut dibasahin dulu nih Om. Apanya? Kalau pakai tali gini, Dibasahin. layangan, ini dibasahin dulu supaya licin kan. Iya. Jadi begitu diterbangin itu nggak gampang gitu. Kita ngelemparnya terpaksa nggak bisa jauh-jauh. Nggak bisa jauh-jauh. Takutnya kalau kita sentak lepas semua ini ya. Karena ini tinggal fight-nya aja nih. Tinggal mainnya. Dulu waktu zaman Pak Harto, presiden kedua kita, dia hobinya juga meskipun dia pancingannya yang the bestnya banyak, tapi dia lebih senang pakai begini nih. Pakai handline ya? Mau pakai handline dia. Terus kalau teknik untuk nariknya gimana biasanya menurut? Pokoknya Handline. yang penting tuh hasil tarikan kita tuh jangan sampai dia terinjak dan sampai dia kusut, karena dia mesti dilempar, ditarik di satu tempat ya. Ada yang kalau mancing tuna itu, kalau mancing saya pernah mancing tuna pakai handline. Itu dia orang sana bilang jeko. Jadi tarik itu dia taruh di sini. Dia kalau gini, dia begini. Kalau ini baru tarik gini ya. Kalau momennya ikan yang ngelawan, ikan yang ketarik, tinggal lepas aja kayak gini kan. Kalau mereka tarik gini, kita tarikannya, kita gini kan, kita tarik nih. Kalau ikannya anti tarik, tinggal kita gini, lepas kan. Tapi kalau momennya kita gini, ini nggak boleh nih. Bahaya ya Mas? Kalau ikannya kecil, kalau tiba-tiba kita di sana ikannya
ikan yang 100 kilo tarik tangan kita robek. Itu juga kecebur ya. Kalau di Manado sendiri ada beberapa teknik ya, nariknya tuh ada yang begini, ada yang seperti yang udah diceritain tadi, pakai siku, pakai siku diginiin, baru pakai tangan kiri diturunin. Itu kalau nelayan-nelayan yang pakai handline, dia dapat yellowfin tuna, dia narik yellowfin tuna 100 kilo, dia tarik sendiri. Itu saya pernah ketemu dia narik ikan marlin, mungkin beratnya hampir 300 kilo dia, sama perahu jukungin dia tuh sama panjangnya lama 1 jam sampai. Jadi perahunya itu dipegang gini, perahunya ditarik sama marlin, kecepatannya kita susul pakai 40 pk sama speednya. 1 jam ya nariknya. 1 jam sampai berapa kita dapat di sini, mungkin berapa kilo ke bawah marlinnya. Marlinnya besar sekali, itu marlin yang pernah saya ketemu tuh. Dirilis lagi akhirnya? Enggak, saya mau rilis kan, saya bilang saya bayar 1,5 juta, saya ambil, saya pancing, nanti kalau dapat saya lepas. Nggak mau, dia minta 3 juta. Terus yang bawa saya bilang, udah pak, terlalu mahal, udah biar aja. Padahal saya bilang 1,5 juta, saya yang tarik, dapat, tapi saya lepas, tapi tetap kamu saya bayar 1,5 juta, nggak mau nelayannya. Sayang banget ya. Padahal udah jarang banget marlin di. Jarang banget. Oh, Gadri sendiri pernah record ikan terbesar ikan apa? Ikan terbesar itu GT Om 27 kilo. Itu dapat dengan teknik pancing apa? Dengan layang-layang. Oh, layang-layang. Layang-layang. Oh, jadi kamu pengalaman mancing layang-layang cukup berkesan juga kamu ya? Paling berkesan banget ya. Karena saya bener-bener nggak tahu banget nih mancing kok pakai layangan. Awalnya tuh ngirain kita main layangan aja dari pantai. Mungkin kalau dilihat di YouTube luar negeri kan ada yang mancing tapi pakai rod. Kalau di luar negeri itu biasanya layang-layang kita pakai rod. Pakai rod, jadi mereka pakai joran, pakai reel dari pantai. Layang-layang pakai rod pernah di Tegal. Jadi apa? Jadi enak tuh mancing, naikin layang-layangannya enak karena pakai stick kan, jadi kita tinggal gini-giniin cepet naik dia. Dapat juga enak. Wah, belum makan. Wih, strike. Wih, mantap. Biasa saya angkat dulu. Wih, lihat gaya tarik. Tuh, mancing. Awas nyangkut kanan. Wih, lumayan. Asik ya pakai handline ya. Seru banget. Agak ngilu-ngilu gimana gitu tangan. Bener. Tapi biasanya kalau lagi strike itu lupa. Udah selesai mancing baru lihat tangan. Wah, buka nih. Ya. Narik mancing di kolam pakai handline. Wah, ini sih seru banget Om ya. Kalau nggak karena Om Dudit kayaknya nggak bakal ngerasain nih mancing di kolam pakai handline nih. Gitu ya. Ini kan PSBB, ini kan lagi tertutup untuk umum, jadi kita diizinkan mancing pakai handline. Bener nih. Karena sekarang ini cuman yang mancing cuman terbatas berdua aja sebenarnya. Dan lucunya ketika saya taruh di YouTube Om dan di grup-grup Facebook gitu, saya share gitu, saya mancingnya pakai handline gitu. Mereka banyak yang sebenarnya sedih gitu. Kita tuh nggak mau pamer
hasil tangkapan kita, karena biasanya rata-rata orang komen tuh pakai line-nya ukuran berapa, reelnya apa, jorannya apa. Begitu saya post pakai ini, mereka bilang, aduh terima kasih banget udah mengangkat mancing cara tradisional gitu. Karena kita kadang-kadang nggak pede, udah pasti pertanyaannya itu rod, reel, line-nya, umpannya. Jadi hari ini kita tarik mania, Om ya. Back to basic nih. Back to basic. Tarik mania nih, mantap. Nelayan yang ngajarin saya tuh, dia bilang, Pak, hati-hati Pak, jaga-jaga. Kenapa? Umpannya lagi dioyok-oyok. Maksudnya dioyok-oyok tuh gini, kan umpannya kita umpan hidup pakai kembung. Kembungnya kan lari-lari ketakutan, kalau dideketin ikan besar kembungnya lari-lari. Hati-hati Pak, kembungnya lagi dioyok-oyok, jangan tarik, tunggu dulu. Wah, zaman dulu saya diajarin sama Pak Nur tuh, pemancing di Kamal, Tanjung Kamal, Muara Kamal. Kalau di Pulau Ganggan ya, kalau mereka biasa mancing itu di belakang pulau itu nggak jauh, sekitar 20 meteran dari pantai. Tanda-tandanya itu yang mereka lihat itu ikan mai-mai. Kalau dulu pernah dengar ikan mai-mai ini seperti ikan teri, cuma dia kalau dimasak itu kepalanya nggak pahit. Itu tanda-tandanya sih kalau dari orang Pulau Gangga tuh bilangnya gitu. Pokoknya kalau ikan mai-mai udah merapat ke pinggir-pinggir, berarti itu ikan tenggiri udah mulai dia dikejar mungkin ya, dikejar. Dan bulan-bulannya nih, bulan-bulan sekarang nih sampai di bulan Desember, itu biasanya musimnya di daerah sana. Satu kampung turun ya? Satu kampung turun semua. Kadang yang ibu-ibu ikutan turun juga, karena kan tenggiri permintaannya dari mana cukup tinggi ya. Iya. Tenggiri termasuk ikan favorit lah ya. Ikan favorit. Bisa dibuat apa-apa, digoreng enak, dibuat PMP enak. Mantap. Wih, mudah-mudahan landed nih. Hebat nih Gadri nih. Wih, mantap. Waduh, hebat nih. Mancing layang-layang nih. Lumayan kayaknya. Oke. Wih. Alhamdulillah lumayan sih Om. Sensasinya emang kalau pakai handline, yang duit lebih pengalaman, itu kan langsung ke tangan ya. Iya, terasa itu. Terasa, apalagi kalau strike yang gede itu kayak ngilu-ngilu takut luka ya Mas. Asik ya kalau mamanya kita mancing pakai handline tuh emang lebih terasa di tangannya tuh, kayaknya di sini tuh strumnya tuh di sini gitu. Oke, kita cukup lah ya. Saya udah buktikan bahwa kamu tuh ternyata mancing handline-nya juga oke. Sebagai pemancing layang-layang, terima kasih kamu udah ngirimin video mancing layang-layang, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang udah ngirim-ngirim video-video ke kita. Mungkin lain kali kita akan menerima kiriman lagi, akan kita pilih dan akan kita berbagi, kita akan saya tayangkan di channel saya. Teman-teman jangan lupa kunjungi YouTube-nya ini nih, Gadri Gad. Tolong di subscribe supaya dia juga jadi YouTuber yang handal juga. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat.